Salam Patunggilan saudara-saudara, kita jumpa lagi dalam Bina Iman dalam rangka Bulan Budaya Gereja Kristen Jawetan. Tema Bina Iman kita kali ini membudayakan hidup benar dan baik di tengah kejahatan. Secara etimologis menurut KBBI, membudayakan memiliki pengertian mengajar supaya mempunyai budaya, mendidik supaya beradab, membiasakan suatu perbuatan yang baik sehingga dianggap sebagai berbudaya. Hidup artinya masih terus ada, bergerak dan bekerja sebagaimana mestinya. Sehingga membudayakan hidup benar dan baik, membiasakan ada, bergerak dan bekerja dengan benar dan baik, atau menjadikan yang benar dan baik menjadi suatu kebiasaan sehari-hari, sehingga merasa bersalah kalau tidak melakukan. Sebaiknya merasa beruntung, berbahagia kalau melakukannya, sebab akan membuahkan hidup aman, damai sejahtera bagi dirinya sendiri, keluarga, dan sesamanya. Menurut hemat saya, membudayakan hidup benar dan baik di tengah kejahatan bisa terwujud paling tidak ditentukan oleh dua hal. Yang pertama, dosa yang mengakibatkan berbagai macam bentuk kejahatan harus dihapus atau dihilangkan. Yang kedua, jenis kesalehan dan keberagamaan yang dimiliki oleh seseorang. Alkitab khususnya Lukas 18, 9 sampai dengan 14 memberikan gambaran, menceritakan dua jenis kesalehan dan keberagamaan. Kalau kita membaca perikop ini, LAI memberi judul perumpamaan tentang orang Farisi dan pemungut cukai. Sebenarnya menurut saya ini bukan suatu perumpamaan dalam arti biasa, tetapi suatu cerita atau contoh yang langsung diambil dari lapangan kerohanian. Contoh di sini berhubungan dengan doa yang memiliki pengertian lebih luas. Sebab kedua jenis doa yang digambarkan di sini menceritakan dua jenis kesalehan dan keberagamaan. Orang Farisi dalam bacaan kita Lukas ini selalu menganggap dirinya benar dan baik. Orang seperti ini memikir bahwa mereka itu benar dan baik karena usaha mereka sendiri. Mereka tidak sadar akan perangainya yang berdosa, ketidaklayaan diri mereka, dan bahwa mereka terus-menerus membutuhkan pertolongan rahmat dan kasih karunia Allah. Karena tindakan-tindakan kelaliman dan kebaikan lahiriah yang luar biasa, mereka menyangka bahwa tidak lagi membutuhkan kasih karunia Allah. Sebaliknya, pemungut cukai selalu betul-betul menyadari dosa dan kesalahannya. Dan dengan sikap pertobatan yang sejati, ia berpaling dari dosa kepada Allah untuk memperoleh pengampunan dan rahmat. Ini melambangkan anak Tuhan yang sejati. Dan inilah yang harus menjadi spiritualitas orang beriman dalam hidup dan kehidupan sehari-hari. Di dalam ayat 14 Yesus menegaskan bahwa pemungut cukai itu pergi pulang sebagai orang yang dibenarkan. Artinya ia telah menerima pengampunan dosa dari Allah, sehingga ia dapat pergi dengan damai sejahtera dan ketentraman batin, dilepaskan dan dibebaskan dari segala apa yang telah merintangi dia dalam hubungannya yang benar dan baik
serta dalam keselarasan dengan Allah dan sesamanya. Tidaklah demikian halnya dengan orang Farisi. Doanya sebenarnya tidak dapat dikabulkan sebab ia sungguh-sungguh tidak memohon suatu apapun. Ia hanya membuktikan kepada Allah bahwa hubungannya dengan Allah sudah beres berkat kegiatannya yang saleh. Dalam ayat 14, Yesus memberitakan Injil, kabar baik mengenai kasih karunia Allah, yakni kabar baik mengenai pengampunan dosa. Ia melakukannya dengan kuasa dan kewibawaan dan sesuai dengan kitab suci. Misalnya Mazmur 51 ayat 19. Yesus menyampaikan dengan perkataannya dan diteguhkan dengan perbuatannya. Perlu kita ingat saudara-saudara bahwa Injil itu tidaklah berarti bahwa cara hidup kita boleh sembarangan asal kita percaya saja. Tidak. Injil itu sungguh-sungguh mendahulukan kasih Allah, tetapi juga mendorong manusia berdasarkan kasih Allah itu untuk mengasihi Allah dan sesamanya manusia, sambil menyatakan kasih itu dalam hidup sehari-hari. Berdasarkan pemahaman yang telah kami uraikan, hidup benar dan baik dapat kita budayakan atau menjadi budaya kebiasaan kita kalau kita hidup dalam spiritualitas pertobatan. Artinya yang pertama, di antara kita selalu saling menyadari dan merasa sebagai orang-orang yang berdosa, sehingga selalu merasa membutuhkan pengampunan dari Allah dan hidup saling mengampuni, tidak saling mendendam. Yang kedua, kalau kita mengimani dan mengamini bahwa benar dan baik itu milik Allah dan hanya berasal dari Allah, kita bisa menjadi benar dan baik karena kita telah dibenarkan dan dibuat menjadi baik oleh Allah. Ini semata-mata hanya karena kasih karunia Allah. Yang ketiga, di antara kita tidak ada yang memiliki kesombongan rohani, tinggi hati, tidak lalim dan tidak munafik, tidak selalu merasa benar dan baik sendiri, sedangkan orang lain selalu tidak benar dan tidak baik, tidak bersikap dan tidak bertindak merendahkan orang lain. Sebaliknya selalu rendah hati dan menganggap orang lain lebih benar dan lebih baik dari dirinya. Yang keempat, di antara kita tidak selalu mencari kesalahan sesamanya, tidak selalu menghakimi dan menuduh orang lain bersalah, menuduh orang lain tidak benar. Hanya diriku yang benar dan baik. Yang kelima, di antara kita selalu mewujud nyatakan Injil dalam kehidupan sehari-hari. Injil mengenai kasih karunia Allah, Injil mengenai pengampunan dosa, tidak hanya dengan perkataan tetapi juga dalam perbuatan dan tindakan yang nyata. Yang keenam, di antara kita benar-benar telah merasakan kasih Allah, sehingga dalam kehidupan kita selalu mendahulukan perwujudan kasih Allah dengan mengasihi Allah, sesama serta lingkungannya. Tidak hidup di dalam kebencian satu dengan yang lainnya. Yang ketujuh, di antara kita tidak hidup sembarangan atau sembrono, menyalahgunakan kasih karunia Allah, tetapi sebaliknya selalu berhati-hati, waspada, berjaga-jaga dan berdoa. Yang kedelapan, kalau kita tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri baik secara moral maupun iman, tetapi senantiasa fokus kepada Yesus Kristus selaku juru selamat. Yang kesembilan, hidup dalam spiritualitas pertobatan, artinya kita harus selalu belajar hidup realistis
tidak mudah mengeluh, sebaliknya senantiasa belajar dan bersyukur. Dengan pola pikir, cara bersikap dan bertindak yang demikian ini, kita dilepaskan dari segala apa yang telah merintangi hidup kita dalam hubungannya dengan yang baik dan benar, sehingga kita merasa dan mengalami hidup aman dan damai sejahtera. Saudara-saudaraku, selamat berjuang mewujud nyatakan hidup benar dan baik di tengah-tengah kejahatan, di bawah tuntunan, bimbingan, dan kuasa Roh Kudus. Percayalah, kita pasti bisa.